Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fi qanati Pondok Belajar. Insyaallah fi hadhihi al-fursah as-saminah sanata'allamu wa sanadrusu alamatil fi'li at-taliyah. وقد أخذنا فيما مضى وبينا بعض العلامات للأفعال. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar. Insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan lagi tanda-tanda fi'il ya. Yang selanjutnya, di sebelumnya kita sudah mengambil beberapa alamat. Ada di antaranya adalah ta'ut ta'nis as-sakinah, kemudian ada qad, sin, wa saufa, dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi di di bahasan tentang alamatul fi'li ya. Baik, tanda yang kelima daripada tanda-tanda fi'il yang bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah nanti kalau kita mendapati tanda-tanda tersebut maka ia termasuk daripada kategori fi'il, yaitu yang selanjutnya adalah ya'ul mukhatabah. Apa itu ya'ul mukhatabah? Ya mukhatabah adalah ya yang ada pada fi'il ketika berbicara kepada orang kedua perempuan. Yang dimaksudkan ya'ul mukhatabah ini ditujukan untuk sebuah kata yang ditujukan untuk perempuan. Lawan bicara kita adalah perempuan. Contoh bagaimana teman-teman? Misalkan contoh, kami ambilkan dalam ayat Al-Quran, fakuli washrobi wa qarri aina. Maka makanlah, minumlah, dan bersukacitalah. Pada kata kuli di sini ada ya mukhatabah setelahnya. Ini menunjukkan dia lawan bicara kita perempuan. Ya, menggantikan posisi ul mukhatabah di sini adalah ditujukan untuk ya lawan bicara kita, maka dinamakan mukhatabah lawan bicara kita. Ya di situ untuk menunjukkan dia muannas. Jadi ya di sini yaitu untuk menunjukkan lawan bicara kita adalah seorang perempuan, gitu ya. Dengan lawan bicara kita satu orang perempuan misalnya. Maka di sini fakuli ini fi'il amr. Kalau laki-laki fakul, kalau perempuan fakuli. Kemudian kalau misalkan washrobi, kalau perempuan laki-laki washrob. Waqarri pendek dengan tidak menggunakan ya. Waqarri aina. Maka makanlah dan minumlah dan bersukacitalah. Ini dalam surah Maryam. Contoh selanjutnya misalkan fanzuri madza ta'murin, maka pertimbangkanlah. Pada dasarnya dzara yanzuru artinya melihat. Karena di sini berkaitan dalam surah An-Naml ya, suratun Naml juz ke-18 ya, dan sebagian 19. Oh maaf, juz 9 juz 19. Ya, juz 19 ini bercerita tentang yaitu Ratu Bilqis atau Balqis, yang dia ketika itu sedang berdiskusi dengan para malak ya, atau para dewannya atau para menterinya untuk mendapatkan informasi ketika dia dapat surat dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Maka fanzuri, maka di sini lihatlah atau pertimbangkanlah, madza ta'murin, apa yang kau akan perintahkan ya, mempertimbangkan dari mana ketika dapat surat dia diskusi dan apa perintahmu misalkan dipertimbangkan agar tidak salah langkah. Zuri, nah ya di sini ini kenapa-namakan dengan ya mukhatabah yang menunjukkan untuk lawan bicara kita yang perempuan. Ta'murina yaitu sama sini. Kemudian contoh selanjutnya if'ali ya Maryam. If'ali ya Maryam. If'ali ya Maryam. Ya, lakukanlah wahai Maryam, atau laksanakanlah wahai Maryam. Maka kata if'ali, lakukanlah wahai Maryam. Li ya menunjukkan ya ul mukhatabah untuk lawan bicara kita yang perempuan. Maka kita perhatikan kata if'ali, kuli, washrobi, ini kurang, maaf, bukan washrob.
diakhiri dengan huruf ya mukhatabah yang berharakat sukun, maka kata ini termasuk daripada kata fi'il. Maka kalau kita mendapat dalam Al-Qur'an bentuknya seperti ini, ada ya mukhatabah, maka dipastikan itu fi'il. Tapi nanti kita harus bedakan antara ya di sini ya mukhatabah atau ya yang dia untuk kepemilikan misalkan gitu ya. Misalnya kitabun gitu ya. Kitabun menjadi kitabi. Nah, kitabun kitabi. Nah, ya di sini ini bukan ya bukan ya mukhatabah, tapi dia nanti ya untuk menggantikan kepemilikan daripada saya. Selanjutnya yaitu dari tanda-tanda fi'il yang selanjutnya ta'ul fa'il. Apa itu ta'ul fa'il? Ta yang ada pada fi'il yang digunakan untuk kata ganti orang pertama yang sedang berbicara atau lawan bicara kita, dua orang atau ya lain sebagainya. Contoh misalkan yang dia menunjukkan pelaku. Contoh misalnya kumtu, saya pada dasarnya kumtu biwajibi, artinya saya telah melaksanakan tugas saya. Tapi kalau hanya kumtu saya hanya berdiri gitu ya. Tapi ketika digabungkan dengan sebuah kalimat dimaknai dengan kumtu biwajibi, artinya saya telah melaksanakan tugas saya. Maka lihat kata kumtu, tak di sini tak fa'il. Tu artinya yang dia menggantikan tak fa'il, yang menunjukkan pelaku yaitu siapa? Saya. Tak di sini ya dia menempati posisi fa'il. Kemudian yang selanjutnya anta zurtal maridha, artinya engkau telah mengunjungi orang sakit. Kata zurta, lihat kata ta di sini taul fa'il juga yang menunjukkan lawan bicara, yaitu menempati posisi apa? Fa'ilnya sebagai kalian, Anda. Contoh lagi anti syaribti al-ma'ah, ini untuk lawan bicara kita perempuan ya, ada taul fa'il berupa ti. Maka kata kumtu zurta syaribti, pada setiap kata ini menunjukkan dia taul fa'il, maka dikategorikan dengan fi'il. Dan yang terakhir, tanda fi'il yang terakhir adalah nunut taukid. Apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang muncul di akhir fi'il untuk penekanan sebagai bentuk takkid atau taukid, yaitu penekanan yang betul-betul ingin orang-orang yang dia mendengarkan ucapan itu dengan intibah yang kuat, dengan perhatian yang betul-betul ingin betul-betul ingin disampaikan begitu. Nah, nun taukid ada dua, nunut taukid sakila dan nunut taukid khafifah. Yang pertama nunut taukid sakila, contohnya adalah wallahi la af'alannal khaira. Ya, maka demi Allah sungguh. Di sini taukidnya itu sungguh, betul-betul dia ingin memperdengarkan, harus dia hati-hati gitu ya. Saya akan berbuat, dia ingin memberikan informasi penekanan kepada orang yang mendengar bahwasanya dia betul-betul akan melaksanakannya. Maka sungguh saya akan berbuat kebaikan, atau saya berbuat kebaikan. Ada dua, yang kedua yaitu nun taukid khafifah, contohnya dia tidak ditasydidkan tapi dia dengan nun yang berharakat sukun. Maka ihzaron qaulal khair. Allahu akbar, bukan qaulal khair ya. Astagfirullah. Ihzaron qaulash syarr ya, di sini bukan qaulal khair, qaulash syarri. Ya, ihzaranna qaulash syarri. Berhati-hatilah terhadap perkataan buruk ya. Ihzaran qaulash syarr. Ya, misalkan kita meminta orang lain untuk minum, ishraban ya Muhammad, atau if'alan ya Muhammad, berarti memang kita ingin dia melakukannya ya. Maka ini ini untuk kata sebelumnya tidak kita pakai lagi ya. Ya, kata la'af'alan dan ihdaran, maka kedua ini dilalui dengan namanya nunut taukid. Maka ketika kita mendapatkan yang bentuk seperti ini, ada nun tasydid atau ada yang dia nun yang ringan atau yang khafifah, tidak dengan tasydid tapi dengan sukun ya, dilalui dengan kata kerja atau diakhiri dengan diakhiri dengan nunut taukid ini, maka dia termasuk daripada kategori kata kerja. Baik, demikian untuk pembahasan kita berkenaan dengan tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri yang menggambarkan kata tersebut menjadi kategori fi'il. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi perlu kita pahami juga tidak semua kata fi'il ada ditandai dengan tanda-tanda tersebut. Tapi kebanyakannya adalah diakhiri dengan tanda-tanda tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.